warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin orang beriman itu meminta kemuliaan dari seseorang, ya, bukan kepada Allah. Kalau kamu pengen kaya lalu mintanya di Gunung Kidul atau di gunung apa namanya yang tempat orang nyupang tuh, Gunung Kawi. Bagaimana Anda mengaku beriman minta kaya kok di Gunung Kawi? Kenapa nggak minta sama Allah aja? Kalau Anda ingin menjadi orang yang kuat di negeri ini, ya kenapa harus berkolaborasi dengan orang-orang yang memusuhi Allah? Itu yang menjadi persoalannya. Wa may yatlubul izzata wan nusrata wal quwwata inda a'da'illah. Jadi meminta kemuliaan, meminta pertolongan, meminta kekuatan kepada musuh-musuh Allah, wa yu'minu billah, padahal dia mengaku percaya kepada Allah. Apa dasarnya? Gitu. Wa ma'ahwajan nasan, betapa manusia sangat membutuhkan mimman yadda'unal Islam, ya, terhadap orang-orang yang mengaku Islam. Wa tasammawna bi asma'il muslimin, dan bahkan sampai nama-namanya saja menggunakan nama-nama Islam. Muhammad, Hasan, Abdullah, Abdul Khalik, Abdul Jabbar, tapi mereka tidak beriman. Ya bukan sekarang saja, dari dulu kan semacam itu. Ya. Wahum yasta'inuna bi'a'da'illah, tetapi mereka selalu minta bantuan kepada musuh-musuh Allah. Bayangkan saja bagaimana Anda ngaku santrinya Buya Sakur Yasin. Selama ini engkau selalu bekerja sama dengan orang-orang yang memusuhi saya. Sama seperti itu persoalannya. Ya, kepada orang-orang yang melakukan konspirasi terhadap saya. Anda bergabung dengan mereka yang ingin menjahati saya. Nggak, padahal ngakunya santrinya Buya. Bener nggak ini? Begitulah kira-kira. Gitu. Pakai akal-akal yang sederhana aja gitu. Gitu. Ya. Ayatadabbaru, hendaknya mereka berpikir ulang hadzal Quran. Al-Quran ini afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aghfaluha. Al-Quran itu dipikirkan, direnungi, dipelajari, ya, atau hati kamu sudah terkunci. Jadi seruan ya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang bacanya aja nggak bisa, belepotan bacanya. Ya, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Nggak pernah baca Bukhari, nggak pernah baca Muslim. Megang aja belum pernah kitabnya itu. Gayanya mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ditanya Qurannya nggak tahu, ada Quran, hadisnya juga nggak tahu. Nah, itu. Ya, semacam itu. In kanat bihim rughbah fi an yakunu muslimin. Kalau memang mereka punya keinginan untuk menjadi muslim, ya silakan. Wa ila fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau kamu tidak, ya sudah nggak apa-apa. Allah juga nggak butuh sama kamu kok. Mau masuk silakan, ya silakan. Allah tidak butuh kepada kamu. Ya. Wa mimma yulhaqu bi talabil izzati indal kufar, yakni sama dengan meminta pertolongan kepada orang-orang kafir, wa wilayatihim, dan memberikan kekuasaan kepada mereka, ya, min dunil mu'minin, bukan kepada orang yang beriman, ya, al-i'tizazu bil abai, merasa bangga
kagum kepada nenek moyang, kepada bapak tua, kakek-kakek, uyut-uyut, jadi merasa bangga. Wal ajdad, dan nenek moyang, kakek-kakek, alladzina matu alal kufri, yang mati dalam keadaan kafir, artinya beragama non muslim gitu. Wa'tibar anna bainahum wa bainal jailil muslim nasaban wa qarabatan, dan mengklaim adanya nasab, turunan, hubungan persaudaraan, menjadi anak cucu mereka, merasa bangga dengan orang-orang tua kita yang berbangga, padahal mereka non muslim, orang-orang kafir. Ya, apa itu fotokopian yang jelas? Kama ya'tazu nasud bil farainati, seperti juga ada orang-orang yang merasa bangga dengan Fir'aun sebagai nenek moyang mereka, ya. Wal Asyuriyin, dan suku Asyuri yang ada di Irak juga berangga. Wal Finikiyin, dan orang-orang Funik, ya. Wal Babiliyun, dan orang-orang Babilonia. Wa Arabul Jahiliyah, dan Arab Jahiliyah, i'tizazan jahilian, merasa bangga secara jahili. Wa hamiyatun jahiliyah, dan juga merasa bangga dengan kehebatan orang-orang zaman jahiliyah. Ini Sayyid Qutb menegur siapapun yang bangga dengan nenek moyang mereka yang non muslim, berapapun hebatnya. Kita lanjutkan. Rawa al-Imam Ahmad haddatsana Husain bin Muhammad haddatsana Abu Bakar bin Abbas an Hamid al-Kindi an Ubadah ibnu Nasi an Abi Rayhan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man intasaba ila tis'ati abai kufar, barang siapa yang merasa bangga, mengagumi, ya, dengan keturunan kakek-kakek sampai 9 kakek yang kafir, ya, bihim izzan wa fakhran, merasa bangga dan kagum, fahuwa asyarahum finnar, mereka akan bersama-sama dalam neraka. Nanti saya terangkan. Dzalika anna asyirata tajammu fil Islam hiyal aqidah, yang mempersatukan kita ini semuanya dalam agama Islam adalah akidah. Wa annal ummata fil Islam hiyal mu'minun, umat yang disebut umat dalam agama Islam adalah orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, mundu fajri tarikh, dari sejak sejarah pertama, fi kulli ardin, di mana saja, wa fi kulli jailin, pada generasi mana apa saja, walaisatil ummah, ya, bimajmu'atil ajyal, yang namanya umat bukan sekelompok generasi, minal qidami, dari zaman dahulu, walal mutajammi'in, dan juga namanya umat bukan orang-orang yang berkumpul fi haizin minal ardi, di sejengkal tanah, fi jailin minal ajal, pada generasi-generasi tertentu. Di sini saya menemukan jawaban dari berbagai macam pertanyaan yang timbul dalam hati saya. Saya melihat bahwa teman-teman saya yang seagama dan seakidah dengan saya, ketika bercerita tentang
kepahlawanan Khalid bin Walid, seorang jenderal Islam yang tidak pernah kalah dalam perang, seorang jenderal Islam yang hebat. Ketika dia bercerita tentang Sayyidina Umar, orang yang sangat tegas dan berwibawa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalid bin Walid dan sebagainya, dia merasa bangga. Yang saya rasakan, dia menceritakan kepahlawanan, kehebatan, ya, seperti Khalid bin Walid, seperti Hamzah, seperti Bilal dan sebagainya. Itu sepertinya memiliki, dia merasa memiliki dengan bangganya, seperti Khalid bin Walid itu pamannya sendiri. Tapi begitu kita ceritakan Sudirman, dia tidak berkomentar. Kita ceritakan Diponegoro, dia senyum-senyum saja, tidak merasa memilikinya. Imam Bonjol, Diponegoro, Bung Tomo dan sebagainya, apalagi Gajah Mada. Kalau pakai hadis ini, artinya ketika Anda merasa bangga punya Gajah Mada, Anda di nerakanya bersama-sama Gajah Mada. Ini perlu ditinjau kembali. Iya, mesti direvisi lagi penafsiran semacam ini. Ini mementahkan nasionalisme kita, mementahkan kepahlawanan kita. Kita tidak boleh bangga dengan nenek moyang kita yang telah berjasa karena agamanya beda. Nanti di nerakanya bersama-sama. Mana mungkin kita dilarang untuk menghargai, menghormati para pahlawan yang mendirikan negara ini dan diancam nanti di nerakanya bareng-bareng dengan mereka. Ini perlu direvisi lagi nih. Ini dicatat nih halamannya patotannya ya 780 ya, tafsir fi tilalil Quran semacam itu. Jadi umat Islam itu umat yang satu akidah. Jadi kalau yang di luar itu ya akidahnya beda, ya tidak akan masuk surga kan gitu. Dan kita tidak boleh menghargai, menghormati, merasa bangga punya pahlawan yang ikut memperjuangkan apa itu Patimura dan sebagainya. Bayangkan terjadi missing link, kita akan terputus dari sejarah peradaban kita ini. Makanya saya kan sering bertanya, kamu orang mana? Kamu bangsanya apa? Kok lebih berbangga dengan bangsa yang sudah 1300 tahun yang lalu di depan matamu, yang mereka berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan nyawanya untuk kemerdekaan kita yang sekarang kita nikmati. Masa diancam akan masuk neraka bersama-sama mereka? Ini jadi persoalan besar ini persoalannya. Iya, dan ini ya ini perlu dicatat semacam ini. Itu. Jadi nanti ya kita usul ya kitab-kitab tafsir macam itu ya direvisi lah. Ya, makanya ketika kita membaca kitab-kitab tafsir, kita membaca sejarah pemikiran manusia, nggak ada masalah. Ya, oh jadi orang Islam dulu pengertian umat itu adalah akidah. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam itu ya umat yang satu akidah. Kalau bukan ya bukan umat. Ya, jadi bukan komunitas yang ada di suatu negara, bukan sekumpulan generasi yang ada pada zaman ini, itu bukan umat. Umat itu ya akidah. Nah, itu agama Islam itu persoalannya. Dari yang lain bukan umat. Ini nanti kita kembangkan dalam tanya jawab lah, gitu aja. Makasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.